Ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut dulu Pak. Baik, kita coba untuk review lagi yang ini. Yang tadi saya contohkan, ini di GU. Ya, perhatikan di GU di sini. Nah, untuk menganalisa, pastikan ada level kunci dulu. Level kuncinya di mana? Kita perkecil dulu level kuncinya di mana. Nah, level kuncinya itu level di mana dia banyak ditolak atau yang terdekat dari running yang di atas di sini. Kita bisa garis dulu di sini. Ya, banyak ditolak juga, di sini banyak ditolak, di sini ditolak. Kemudian level kunci yang bawah, kita lihat yang terdekat, di sini ada penolakan, penolakan. Nah, ini adalah level kuncinya. Di sini ada penolakan, di sini ada penolakan, di sini ada penolakan lagi. Ini adalah level kuncinya. Sehingga untuk menguji nanti apakah dia kuat turun atau tidak, ya ini harus kita lihat, kita ukur di sini nanti. Kemudian terlepas dari level kunci, kita bisa mengukur area retracement, area koreksi. Kita ambil separuh, tarik garis, klik di sini. Oke, biarkan dia berjalan memenuhi syarat kriteria kita. Kalau dia sampai di sini nanti memantul atau mulai muncul candle hijau lagi, maka dia akan naik lagi seperti ini. Ya, sehingga dari kecenderungan dari lembah menuju ke atas, dari lembah menuju ke atas. Ini kecenderungannya naik begini. Sambil kita lihat candle yang terbentuk terakhir bagaimana, dampaknya seperti apa. Kalau yang terakhir nanti ternyata kuat begini, nah kuat turun, tentu ini berdampak terhadap sebelumnya, mempengaruhi candle berikutnya. Breakout dari area retracement, kemudian breakout dengan area level kuncinya, peluang turun akan semakin lebar di sana. Ya, intinya di situ. Kenapa kita tidak menggunakan indikator support dan resisten? Ya, kalau menggunakan indikator support dan resisten itu jaraknya cukup jauh sehingga kita momennya tidak ketemu banyak di sana. Ya, ada indikator yang jadi ada, tinggal masang-masang. Cuma tidak menemukan peluang-peluang yang banyak di sana. Karena cukup jauh. Ya, indikator yang ada support resisten itu dengan menggunakan rumus, ada rumusnya, ada titik tertinggi, titik terendah, kemudian nanti masih dibagi, dikali dan sebagainya. Ada rumusnya kalau itu, dan itu nanti tentu hanya menemukan beberapa kali saja. Kalau kita menggunakan yang manual, kita menggunakan logika, maka akan sering dan menemukan peluang yang lebih banyak lagi. Ya, contoh misalkan nanti turun ada penolakan. Kalau turun begini jadi naik, ini jadi penolakan sekarang. Nah, jadi penolakan. Artinya penolakan ini diuji lagi, berikutnya kalau dia tidak turun lagi atau turun tapi di atas lagi ditutupnya, maka ini menjadi penolakan yang kuat. Potensi akan lebih kuat naik nanti. Kalau seandainya nanti terbentuk dengan posisi seperti itu, kemudian berikutnya lagi turun tidak mampu lagi, jadi ekor lagi, maka fix dia akan naik. Secara struktur ini terlihat naik. Secara karakter nanti mengikuti candle yang terbentuk. Kemudian di sudut atas ini masih ada benturan di sini, ya. Ditunggu di sana. Kalau misalkan naik harus tunggu breakout dulu. Kalau sudah breakout, nah kita bisa manfaatkan entry buy di situ. Entry buy di sini ada support, kita bisa taruh untuk batasannya dan sebagainya. Ya, yang paling gampang begitu, Pak. Jadi tidak usah terlalu ruwet dengan banyak pola candle yang mungkin kita berikan kemarin banyak sekali. Ya, kalau dipelajari, dihafalkan juga bagus, tapi lebih bagus lagi dengan membaca secara visual saja, dengan logika yang ada, dengan membaca pergerakan yang ada. Pergerakan demi pergerakan kita baca pasti ketemu. Ya, Pak, kecuali mohon maaf, boleh kembali ke XAU USD Pak, XAU. chatnya saya. Oke, ya silakan.
yang awal-awal tadi Bapak terangkan, yang pas ada candle merah uh, tuh, nah ya di tanggal 29 April itu Pak, 29 uh, April. Oh ini ya. ya Kenapa? yang tadi kan Panjangnya. tadi start dari situ. Ya. Misalnya kita pasang apa tadi, ada penolakan di atas, tapi kan belum ada apa namanya candle konfirmasi selnya ya. Ya. Misalnya kalau kita tunggu konfirmasi ternyata candle yang terbentuk kan seperti itu Pak, 1 jam itu Ya. panjang sekali itu candlenya. Mm-mm. Kita baru masuk di bawah kan, gimana ya gitu, maksud saya apa ada metode lain yang kita bisa jadi gunakan running Boleh, candlenya ini bisa, gitu. Pak. Maksudnya memanfaatkan yang naiknya, Yang turunnya Pak yang itu turun. kan panjang sekali itu Oke, Pak. baik. Jadi begini ya. Jadi kalau misalkan kita memanfaatkan peluang itu bisa saja. Ini dari awal kita lihat begini. Ini naik, kemudian kita lihat separuhnya. Separuhnya di sini. Nah, ketika separuhnya di sini, kemudian habis itu naik, habis itu turun ya. Ini turun, tetapi turunnya sempat breakout. Turunnya sempat breakout. Habis itu ada, ternyata setelah breakout ada candle, muncul candle penolakan, sehingga naik lagi. Nah, begitu naik, maka yang jadi ukuran merah lagi sekarang, jadi fokus untuk mengukur koreksi di sini. Ini untuk mengukur koreksi. Untuk mengetahui apa? Hijaunya itu sampai mana naiknya kira-kira. Nah, ketika sudah menyentuh area di sini, area koreksi ini ternyata tidak mampu breakout dan ini ditolak, ada penolakan. Kemudian selanjutnya tiba-tiba dia turun. Sebenarnya di awal kelihatan. Dari awal itu sebenarnya kelihatan kekuatannya sudah tidak mampu untuk naik. Dari mana? Dari menit-menit pertama itu tidak naik. Dari menit-menit pertama tidak naik. Perhatikan kalau di menit-menit pertama tidak naik, kemudian sampai 20 menit dia tidak naik, kemudian mulai tebal, maka kita bisa gunakan running untuk kita entry. Caranya bagaimana? Caranya jangan pakai H1, turunkan dari M15. Di M15 nanti akan ketemu pola yang terbentuk di sana. Perhatikan, nih di sini ya. Ini tanggal 12 dan 29 tadi ya. Perhatikan ketika sudah mulai di ujung sana, saya akan hilangi dulu. Perhatikan ketika dia naik, kemudian persis berada di sini tadi, di ujungnya ini sudah mulai muncul candle perlawanan. Kemudian berikutnya disusul konfirmator di sini. Sehingga dari syarat ini sebenarnya terpenuhi ketika kita mau entry. Satu di sini. Cuma kita harus cek di itu ya, di time frame yang lebih rendah berarti ya. Kita harus lihat di lebih rendah. Yang kedua, kita bisa menunggu breakout-nya dari sini. Breakout dari sini. Oh, breakout dari situ. Ya, ketika breakout harus betul-betul tebal di sana, kemudian baru masuk lagi sell di sini. Ya, masuknya sell sesudahnya. Tetap dengan metode dan teknik yang sama, kita menunggu candle selesai. Hanya saja karena kita menggunakan time frame rendah, maka pergantian ini 15 menit dipersingkat gitu. Kita entry saya di sini. Masih kebagian, Pak. Jadi sebenarnya dari syarat itu, dari metode yang kita sampaikan sudah terpenuhi. Dari sini terpenuhi, kemudian yang di sini pun terpenuhi. Kemudian misalnya dia sudah muncul warna merah, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba warnanya berubah hijau. Ini sebenarnya kalau sudah dua syarat terpenuhi, kita pun boleh masuk di sana, Pak. Nah, soalnya kita ya masih terpaku sama frame di H1 aja, jadi nggak kepikiran. Jadi pengembangannya harus ibaratnya kreatif bahasanya gitu, Pak. Dengan teknik yang sama, dengan metode yang sama, kita bisa terapkan di time frame mana saja. Ya, tapi saran saya jangan di menit 1, jangan menit 5 karena terlalu rendah, banyak banyak candle-candle palsu nanti di sana. Kemudian ketika kita menggunakan time frame yang lebih rendah, time frame M15, maka
target profitnya juga jangan sama dengan H1, jangan 100 pip, turunkan dari separuhnya sehingga cepat ya. kita tercapai di sana. Dengan cara yang sama ketika kita menemukan kondisi-kondisi atau market yang mungkin panjang, mulai panjang, ya contoh seperti Semalam ini. deh Pak, maaf Pak, tadi malam itu ekstrim juga itu dia Ya, tuh. coba perhatikan yang merah ini. Oke, perhatikan merah begini. Jadi ketika naik, kemudian mulai beranjak merah. Sebenarnya mulai beranjak merah kelihatan di sini. Mulai satu, di sini ada penolakan di sini. Kemudian kita butuh satu konfirmator pun sudah bisa masuk sebenarnya. Nah, di sini selnya minimal satu dapat. Kemudian Ya, setelah ya, itu ada merah, ada hijau lagi, ada hijau. hijau lagi. Karena tidak ada konfirmatornya, kita bisa, ya karena ini masih Oh, masih di betul. tren turun, ya hijaunya belum Oh, mengalahkan merahnya. Kemudian ketika turun bagaimana? Ketika turun, ya karena ini cukup panjang, ya maka kita bisa mencoba berlatih dengan running, ya kita berlatih dengan running begini. Artinya ketika tekanan kuat, ada. ya kita bisa masuk di sana. Karena kita yang frame rendah jangan direndahkan lagi, nanti malah kacau. Oh, Atau misalkan walah. di sini sudah kelihatan panjang, jamnya perhatikan. Jamnya di atas 20 menit, apalagi 40 menit kalau sudah panjang tebel merah, kemungkinan besar Ya, dia akan ya. lanjut. Kecuali di menit-menit awal, kalau 5 menit, 10 menit itu biasa masih marketnya masih goncangan, jadi masih bisa kembali. Kalau sudah menit-menit 20 ke atas, 40 ke atas, itu menit-menit stabil. Jadi market akan mendekati area stabilnya. Contohnya begini, ini misalkan turun kelihatan, ya ini maka kondisi seperti ini harus belajar banyak ketika running. Nanti perhatikan detak demi detaknya, perhatikan dia dorongannya. Ketika turun 2 naiknya 1, turun 3 naiknya 2. Ini artinya kalau kita melihat debit air itu mulai mulai bertambah, mulai bertambah gitu. Jadi seolah-olah dia naik, ada dorongan lagi, tapi turun lebih panjang lagi. Dari mana kita bisa melihat? Dari volume yang terbentuk, makin lama makin tebal. Maka perlu yang namanya lot kecil untuk menguji. Misalnya kita uji dengan sel di sini. Misalnya sel 0,25 atau 0, kecil dulu 0,01 untuk menguji, untuk mengetahui pergerakan, ya kuatnya kemana. Karena kalau tidak diuji, terkadang kita tidak memperhatikan volume, tidak diperhatikan. Yang kita lihat hanya pergerakan saja. Sementara kalau kita langsung entry, kita bisa mengetahui dari angka floatingnya nanti. Nah di Ya, sini pasti ada floatingnya. Floatingnya mengarah kemana? Mengarah plus atau minus gitu. ya. Kalau berarti minus 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 berarti kemampuan seller mulai berkurang. Kalau mulai plus plus plus, seller momentumnya makin kuat. Kemudian misalnya ini selesai, habis selesai tanpa hujan tanpa angin, tiba-tiba turun lagi kemudian naik lagi. Ini momentum ini tidak bisa kita jadikan untuk entry sell berikutnya karena ini baru satu. Maka kita Oh, tunggu sampai selesai, 15 menit lagi ternyata hijau. Nah, dari hijau ini apakah kita bisa buy? Tidak bisa, hijau ini sendirian. Tidak ada momentum yang oh, lebih kuat lagi. Ya, kemudian kita oh. lihat satu merah lagi baru. Di sini bisa. Merah pertama, merah kedua konfirmator, baru kita masuknya di sini. Lah itu kan hijau. Ya, sebelum hijau ini turun dulu. Turun sekitar 400 mungkin ini. Nah, 400 pip lebih, hampir 500. Setidaknya bisa taking profit duluan. Kemudian sudah mulai seperti ini, perhatikan kalau sudah mulai terbentuk lagi penolakan kuat, ada penolakan, berikutnya penolakan lagi, ini cenderung akan naik lagi nanti. Artinya di ujung penolakan di bawah itu tidak bisa di breakout. Yang menjadi patokan yang paling ujung dia tidak bisa di breakout. Apalagi sekitaran ini kembali. Maka ini berpotensi untuk naik. Ketika sudah panjang, kemudian ada konfirmator satu saja hijau, kita bisa taking profit di candle selanjutnya. Ya, kemudian kita lihat seterusnya kalau misalkan sideways, sideways itu begini naik kemudian ditarik lagi hampir sama, kemudian ditarik lagi ke atas lagi. Ini hati-hati yang begini sudah. Ini kalaupun kita dapat tidak akan dapat banyak model-model begini. Sampai nanti ada breakoutnya, perhatikan. Nah, sampai ada dominan. Ini sekarang ini bagi saya ini masih
konsolidasi sideways ini begini. Ya, tadi kita sampaikan kondisi seperti ini meskipun dia lebih kuat tapi dikembalikan lagi. Nah, kembali lagi sehingga ini menjadi satu harga yang datar, konsolidasi. Nanti akan dominan ketika sudah breakout di antara ini, apakah ke bawah atau ke atas. Sementara ini mengarah ke bawah, ya bisa saja nanti breakoutnya turun dari struktur yang terbentuk di sana. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalkan di H1 tidak menemukan, kita bisa ambil peluang-peluang di time frame yang lebih rendah. Tetapi jangan lupa untuk tetap memperhatikan time frame yang lebih besar kalau misalkan trennya kuat. Kalau trennya kuat naik begini, ya trennya kuat yang begini misalkan, kita jangan mengabaikan tren yang time frame yang besar, karena biasanya kalau udah kuat begini koreksi terus kuat lagi. Yang terpenting kita bisa manfaatkan peluang sekecil apapun, entry kemudian exit sesuai dengan target kita. Itu akan jauh lebih aman, jauh lebih nyaman di sana daripada kita menunggu sampai targetnya di sekian ratus, targetnya sekian banyak. Kan begitu, ada yang begini misalkan, nanti saya entry di ujung ini, ya misalkan ada yang metode yang begitu, ada yang suka begitu. Nanti saya mesti harus di bawah di sini. Saya TP-nya harus di sini misalkan. Ya, tidak apa-apa, boleh-boleh saja, tapi ini cocok untuk trading jangka panjang. Kalau kita trading jangka pendek yang tiap hari harus dapat profit, harus ibaratnya ngantongi duit, ya kita kelamaan di situ. Kita bisa dengan cepat kita lakukan, di mana ada peluang kita masuk, kita exit. Ada peluang masuk, profit, exit. Sudah selesai. Berarti kita hampir nggak pernah pakai pending order ya? Ya, kalau misalkan kita bergerak dengan cepat, boleh pakai pending, boleh pakai tidak, boleh tidak pakai. Kalau saya selalu pakai yang eksekusi langsung karena biar cepat. Pending order itu kita gunakan nanti ketika menghadapi berita. Ya, kalau pending order itu biasanya trading jangka menengah, jangka panjang memang. Kalau jangka pendek, pending order kelamaan Pak, nggak nyangkut-nyangkut, nanti dapatnya juga lama. Karena pending order itu selalu jaraknya cukup, ya jaraknya cukup. Misalkan biasanya di area-area koreksi, di area-area support resisten begitu Pak. Jadi misalkan begini, ini kita tarik begini, kemudian begini. Nah, biasanya di area begini kita taruh pending order buy limit gitu. Atau di area koreksi misalkan nanti misalkan naik ya, kita taruh di sini. Ya, di ujung di sini atau di ujungnya di sini kita taruh sell limit atau buy stop, tergantung kondisinya mau kemana gitu. Biasanya di area intinya kalau pending order itu dia ngambil area-area support resisten, kemudian area koreksi, ya area dimana banyak pantulan gitu. Ya tentu ini memang lebih mengena, cuma lama Pak. Ya, kita pending order kadang tidak sangkut, lama sekali. Yang terpenting kalau saya ada peluang masuk sikat, ada peluang masuk sikat, selesai. Bahkan satu hari cuma 4 kali aja sudah memenuhi syarat. Ya karena yang kita gunakan satu, lotnya kita perbesar, kemudian analisa kita perdalam lagi, cari momen yang marketnya bergerak lebih ekstrim, artinya lebih besar. Dalam kondisi seperti ini saya betul-betul tidak cocok seperti ini, ya tidak bisa dapat banyak, artinya tidak sempat keluar. Kalau kita misalkan entry, nanti begitu entry buy nanti turun lagi. Ya dari mana kita bisa melihat? Dari pergerakan candle. Perhatikan candle per candle ini kecil-kecil, ya ini kecil sekali, belum kena spreadnya, ya sehingga tidak cocok yang begini. Kalau kita main sniperan tidak cocok begini, harus paling tidak ada pergerakan yang kelihatan ya tebal begini. Ya seperti itu kira-kira. Mungkin ada yang nanti mau disampaikan. Saran saya banyak latihan Pak. Satu item itu kalau bisa dicoba 100 kali. Artinya kita mencoba dengan satu cara entry itu paling tidak diuji 100 kali transaksi. 100 kali itu bukan 1 hari 2 hari, tapi ya senemunya peluang yang ada. Ya buat catatan kecil, karena di situ banyak kita belajar. Kalau kita hanya entry buy sell habis itu selesai, entry buy sell selesai, nanti tidak akan ada pembelajaran di sana. Karena pembelajaran paling baik itu dari pengalaman kita.
Saya pun yang saya terapkan tidak yang diajarkan dulu. Yang diajarkan dulu tentu banyak diajarkan diajarkan adalah dengan indikator. Macam-macam indikator yang diajarkan ke kita dulu. Tidak mempelajari banyak tentang eh, candlestick, tentang price action dan macam-macam. Sehingga tidak cocok bagi saya trading model seperti itu. Yang saya cocok yang saya menemukan ternyata sesuai dengan pengalaman. Baru pengalaman itu kita kembangkan, kita gali, kita uji, kita riset dalam waktu yang lama sehingga cocok buat kita, Pak. Belum tentu yang saya lakukan tentu belum tentu cocok buat orang lain. Bagi saya nyaman ya sudah saya jalani. Termasuk panjenengan nanti misalnya menguji ya dengan time frame M15 saja misalkan. Cocok dan selalu profit konsisten, maka jalankan. Tidak usah noleh kiri noleh kanan, biarkan orang lain dengan cara sendiri, kita dengan cara kita sendiri. Tidak ada yang pasti, Pak. Di dalam trading ini yang terpenting kita kreatif, kemudian banyak logika. Betul, Karena Pak. yang namanya pola candle pun tidak mutlak seperti yang yang disampaikan di buku-buku, tidak ada yang mutlak begitu. Contoh misalkan ada doji, ada hammer, tidak selalu berbalik. Ya, kalau kita tidak tahu parameter yang lain, tidak tahu syarat-syarat yang lain, nanti kejebak semuanya. Selalu orang kejebak dengan pola candle. Begitu ada engulfing, begitu ada doji ketika masuk ternyata malah berbalik lagi. Ya, tidak jadi profit karena tidak tahu parameter yang lain. Ada aspek lain, ada struktur yang lain yang harus dipelajari. Nah, disitulah bedanya kalau kita belajar buku, ya begitu terlalu banyak teori nanti. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti banyak dicoba dulu, Pak. Jadi nanti laporannya kalau sudah misalkan ada hasil, coba sekali-sekali di screenshot hasilnya. Kemudian Baik, Pak. misalkan nanti ada kesulitan di sana, nanti kita diskusikan. Paling penting cara masuk, syaratnya terpenuhi, kemudian ada dasarnya, kemudian hasilnya nanti kita catat di sana. Itu penyakitnya, Pak. Masih suka kecepatan entry-nya. Ya, apa namanya? Kurang sabar. Iya, tidak panjenengan semuanya, tidak hanya satu orang, Pak. Jadi banyak, rata-rata di awal-awal itu ambisinya yang luar biasa, Pak. Jadi keinginan yang luar biasa untuk segera membuktikan, Pak. Segera membuktikan ini cepet-cepet pengennya. Bukan itu, Pak. Masalahnya kalau saya ya karena terpaku dengan time frame H1 dan harus menunggu candlenya selesai, itu kan 1 jam sendiri, Pak. Itu. Iya, betul. Itu kan iya, aduh. Ya. kelamaan. Jadi ketika kita lama di depan cat itu membuat kita jadi jenuh, Pak. Satu. Yang kedua, mata kita lelah, tenaga kita juga lelah. Yang terjadi apa? Yang terjadi nanti putus asa. Yang terjadi kalau lelah itu sudah putus asa, jalan pikiran kita menjadi tidak sehat lagi. Maka kalau kita mengamati, jangan selalu di depan. Ada kalanya kita lihat, ada kalanya santai. 1 jam sekali ada waktu kita lihat. Atau kalau misalkan ada peluang ya kita zoom, kita perkecil dengan time frame kecil, tidak apa-apa. M30 atau M15. Ini dengan cara yang sama. Walaupun kita menggunakan time frame yang M5 pun ini sama kok, Pak. Sama. Jadi kita misalkan M5 itu kelihatan juga di sana gerakannya mulai naik, mulai turunnya di sana. Ya, saya tidak membatasi di time frame berapa, yang terpenting satu bisa nyaman, bisa menemukan pola yang ada di sana, kemudian menemukan peluang yang ada di sana, kita bisa entry, exit, selesai. Kalau kita perhatikan dengan time frame yang kecil, ini strukturnya kelihatan, ya turunnya kelihatan. Ya, cuma kalau time frame kecil ya memang profit yang kita ambil juga harus kecil karena ini time frame kecil ini pergerakan kecil-kecil sekali. Yang penting untuk membandingkan boleh, untuk mengetahui arahnya boleh. Kita untuk mengetahui arahnya mau kemana, time frame-nya begini. Sama dengan cara yang sama kita melihat juga nanti di sini ada support. Ada support begini. Perhatikan ada support begini sama modelnya. Ada banyak penolakan-penolakan, muncul hijau, kemudian konfirmator, kita masuk lagi sama juga. Nanti dibuktikan cuma karena M15 ya M5 kecil sekali, jangan banyak-banyak.
Jadi kalau M15 saja kita separuhnya, kalau M5 tentu lebih kecil lagi profitnya. Jadi scalping namanya. Scalping itu ngambil kecil-kecil Pak profitnya. 10 pip, 15 pip, 10 pip, 15 pip gitu. Ya, saya tidak menyarankan kalau di M5 ini untuk entry di sana, untuk mengetahui arah pergerakan boleh. Oh, oke oke. Itu. Kalau M15 masih mendingan. Kalau di M5 terlalu kecil Pak, banyak candle-candle palsu di sana nanti. Setidaknya di time frame yang lebih kecil ini untuk mengetahui peluangnya bagaimana atau pergerakannya bagaimana. Kalau dia turun pun sama kelihatan kok. Nah, strukturnya kelihatan. Kalau mau naik nanti strukturnya kelihatan juga untuk naik. Berjajar-jajar begitu. Oke, sementara itu yang bisa kita sampaikan Pak. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, banyak dicoba, banyak nanti berlatih, karena dari berlatih itu skill kita akan menjadi terasah dan menjadi lebih baik lagi. Nanti kalau ada kesulitan didiskusikan, kalau ada pertanyaan bisa sampaikan. Oke, sementara cukup itu dulu Pak untuk sore hari ini. Kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Saya berharap nanti ada pertanyaan, ada banyak persoalan yang muncul, kemudian kita diskusikan. Baik, baik. Ya, terima Baik, kasih Pak. Pak. Selamat siang dan sampai Sama-sama, ketemu. Mas. Selamat siang. Ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.